warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir. Tadi Anda saksikan video klip original soundtrack dari film Latazan. Selamat lagi Mas Andi, keren as usual. Mas Anda, selamat akhirnya video klipnya kita siap launch. Jadi hari ini bukan hanya video klip guys, kita ada trailer launching juga. Final trailer. Saya ingin ucapkan sebelum kita nonton trailer ini sekali lagi selamat kepada Mas Anung. Terima kasih, great job. Anda kalau nonton filmnya, wah seru banget dan beda yang Anda pikir. Apa ada surprise lah. Saya nggak mau cerita banyak, nggak mau spoiler. Excited banget dengan podcast di sini, dengan duta besar kita. Duta besar perselingkuhan ini ya. Duta besar perselingkuhan. Itu bukan saja dia announce tadi. Saya nggak akan panjang lebar. Saya sangat excited. Terima kasih pada semua mohon dukungannya. Kita setelah ini akan saksikan trailer, tapi silakan. Ya. Okay. Trailer dulu atau gimana? Trailer dulu ya. Saya kira trailer. Ditawain nggak ini ya? Paling siap banget. Nanti aja di post Kadep. Wah, ditinggal. Aku tuh mau basah banget ya bapak sama si Asmi. Bapak emang. Iya sih. Apa perlu turun nih mama?
ngomong. Semakin dapat ada yang bisa ganggu rumah tangga aku dan Reza. Waduh. Oke, teman-teman kita dengerin dulu ya. Tanggapan dari Pak Paulus dulu deh soal trailer ini, silakan Pak Paulus. Tanggapan dari Sub. Masa saya nanggapin trailer yang kita punya sendiri, Pak? Apa ini? Masa nggak ini disampaikan ya kalau gitu lewat trailer ini? Emosi sudah terbakar. Terima kasih teman-teman semuanya. Nggak nyangka aja bisa bicara yang seperti ini. Mungkin juga teman-teman semua juga nggak nyangka kan reaksinya sudah begini. Itu aja sih. Nggak, saya masih shock aja. Mereka juga shock, Mas Anu, mohon maaf. Oke, ini entah untung entah apa ya, Mbak Asinya nggak hadir. Kalau misalnya hadir, saya tahu. Dari sini kan? Nggak bisa. Berarti Aksinya ada di bawah, satunya itu. Wah. takut nggak selamat pulang dari sini ya kan? Oke, berarti emosi kita tumpahkan kepada Mas Reza. Masih trailer, guys. Gimana Deva, nyangka nggak sih kalau reaksinya baru trailer aja udah kayak begini? Silakan Deva Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawab salam nggak boleh emosi. Jawab salam itu biasa aja, jangan emosi. Coba tes lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya ada undang ya, nggak apa-apa. Terima kasih semua teman-teman sudah hadir atas waktunya. Happy kan lihat trailernya ya? Happy ya? Saya lihat. Ini sebenarnya banyak kelihatan gigi ya, karena senyum apa karena emosi pada gini semua. Kalau dari saya sendiri, jujur saya nggak nyangka trailernya benar seperti itu ya. Saya juga terguncang tadi di situ. Lumayan. Untung ada tiang lampu saya pegangan. Dan, terima kasih untuk Pak Manos, terima kasih Mas Hanung untuk cerita yang luar biasa mengguncang. Saya 2 kali berturut-turut dihantam dengan karakter. Jujur saya selama memainkan karakter kayaknya saya nggak pernah istighfar terhadap karakter itu sendiri. Ya baru ini. Tapi ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Saya lihat juga emosinya sampai ke teman-teman. Tenang, bukan cuma kalian yang emosi sama Asi, saya juga emosi sama Asi. Saya emosi karena kok Asi nggak ada hari ini. Sama, saya juga gerang kok sebenarnya gerang. Jadi, Allah alasan aja. jadi gimana tuh? Ya kurang lebih gitu. Pokoknya saya terima kasih banyak atas responsnya yang luar biasa ini, sangat bertenaga sekali. Thank you semuanya. Oke, thank you Deva. Nggak tahu aja tadi ibu yang pakai baju Laura di belakangnya Deva udah gini-gini sama kamu. Ini tiang lampu gue jatuhin nggak ya? Gitu. Udah Ya ini gemes. saya kayak baju saya kesilet-silet nih. Tadi kan ada pemeriksaan benda tajam kan yang sudah masuk sini. Oke.
Iya ya. Aku juga baru pertama kali ngeliat trailer ini hari ini di acara ini dan sangat emang luar biasa sih ya. Dari awal tuh dikasih sedikit sampai sekarang belum nonton filmnya aja tuh udah ngeliat reaksi teman-teman sangat terlibat gitu loh dengan apa yang dirasakan di film ini yang Alina rasakan. Terus kan tadi puas banget ya. Puas banget kayak trailernya ya. Puas banget pas adegan yang aku Nampar. kurang. Jangan lebih lagi. Apa kira-kira berapa ya? Kira-kira berapa? Jangan banget. Seret. Luar biasa. Ya pokoknya semoga nanti teman-teman lebih lagi dari ini ya pada saat nonton the movie Latazan. Kita di sini sangat bersyukur banget sama support teman-teman di sini yang dari dalam hati yang terdalam gitu loh. Jadi saya sih mau ucapkan terima kasih aja dan bersyukur bisa menjadi bagian dari film Latazan. Terima kasih untuk Pak Manos, Mas Anton, untuk FD. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Syanda. Di video ini juga tadi kita bisa melihat emosinya luar biasa. Satu-satunya yang paling talent kayaknya cuma Mas Andrianto deh. Syahdu ya kan? Boleh dong komentari setelah melihat video klip tadi Mas Andi Rianto. Coba kok bisa sekalem itu sih? Sebetulnya waktu kita syuting video klip ya, saya tahu ceritanya nih pas setelah lihat trailernya tadi saya langsung tambah kasihan sama Alina. Jadi kan, aduh untung bikin lagunya benar lagu-lagu buat Alina nih ya. Dan saya nggak sabar nanti 14 Agustus jadi pengen support semuanya untuk nonton Ramaikan dan Latazan. Luar biasa. Mungkin kita terdekat dulu dari Mbak Karni, Mbak Asri Welas. Meskipun di final trailernya tadi cuma terdengar suaranya, aku sih kok nggak srek ya. Tapi kerasa ya Tapi getarannya ya. di hati aku tuh jalan lagi, nggak srek banget aku. Gimana? Soalnya kita perempuan tuh bisa sense ada orang kalau pengen sesuatu punya orang lain. Karena sekarang nggak tahu banyak katanya woman support woman kan ya, tapi pada kenyataannya ada agenda di balik itu semua ya. Kadang-kadang apakah dia seneng ketika lihat orang seneng, apa dia juga mau bersama dengan kita. Itu tuh. Jadi kadang-kadang memang orang terdekat yang melakukan itu kepada kita. Jadi sebagai perempuan kita dalam banget. Jadi kita bisa sense sebagai perempuan rasanya kayak ini ngapain ada di sini. Nah, bakar yang paling ada di situ yang paling kayaknya bisa mencium aroma-aroma yang sangat banyak agenda. Jadi mungkin ada orang-orang seperti Bakar, jadi aku mewakili orang-orang itu yang terjadi di dunia yang kadang percaya nggak percaya, kadang-kadang kita perlu yakin sama apa sense insting yang kita punya. Nah itu. Jadi waspadalah. Aku ingin nanya sama Andi dong yang jadi Andi Elman. Kamu ini sebenarnya sahabatnya Alina atau kompor sih tadi? Jadi sebenarnya karena aku teman baiknya Andi adalah teman baiknya Alina, Andi juga bisa merasakan ada sesuatu di keluarganya Alina gitu. Jadi ya sebagai teman yang baik harus membilangkan kan, lu mesti hati Alina, ya kan? Bener nggak? Ya boleh. Ya. Anggi itu nggak sendirian, Anggi itu dibantu sama tetangges, nah gimana tetangges? Oh ini, jangan-jangan ini nih, kompor produknya dari sini nih, coba. Enggak kan kalau tetangga itu kan kita bagian menonton aja. Ikut ngebantu dong kalau yang membutuhkan kan, gitu. Boleh dong komentarnya biasanya dari Cipet nih suka ada yang pedes gitu ya melihat aksi-aksi yang seperti tadi. Tadi pengen gue jambak nih orang, tapi gue langsung. Tapi kan kita harus ingat ini film ya saya. Iya ingat lupa gue. Kayak dapet banget emosinya soalnya ya kan. Untung aja, ada satu nggak di sini ya. Iya. Kalau nggak bocobotin Firlia ya. Ya doang aja. Bukan cobotin Firlia say.
Sadis ya ternyata. Oke, boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab ya. Gimana teman-teman rekan-rekan media? Silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya boleh angkat tangan, jangan lupa sebutkan nama. Oh, udah ada yang pegang mic, silakan. Cek. Ya. Halo, saya Wayan dari Liputantam. Yang pertama saya bertanya untuk Pak Manoj dan Mas Hanung. Kolaborasi Anda berdua selain melahirkan film box office juga melahirkan banyak soundtrack film yang memang dikenang hingga saat ini, termasuk Aida Cinta dan Cinta Sejati. Terus kemarin lewat Iman dan Aku juga ada lagu karya Mas Yogi dibawakan Pak Yoga yang juga streamnya tinggi banget. Nah, bagi Anda berdua, sejauh mana peran soundtrack itu dalam menopang ataupun menggarisbawahi cerita film, termasuk peran popularitas dari film itu sendiri, berkaca pada pengalaman Pak Manoj dan juga Mas Hanung. Terus yang kedua, Mbak Deva, ini juga berkaca pada pengalaman ya, bahwa Peggy Nuril gara-gara Aida Cinta dan juga sudah tadi bukan dikenal sebagai duta poligami, sekarang Anda dari duta perselingkuhan. Itu berkah atau musibah bagi Anda? Silakan bertanya. Silakan, pertanyaannya menarik sekali. Mas Hanung dulu atau Pak Manoj? Iya, terima kasih. Kalau bagi saya memang soundtrack adalah salah satu formula resepi yang sangat penting untuk membawa filmnya, emosinya sangat-sangat penting, dan bagi kita, bagi saya dan Mas Hanung juga, lagu kita udah sepakat harus yang killer content. Lagunya dari point of view siapa, di sini jelas harus dari point of view Alina, dan setelah kesuksesan sebelum Eta Habibie dan Lipan dan sekarang Latazat ini, kami juga punya beban, karena itu bebannya kita kasih yang the best, yaitu Andi Rianto, dari bebannya Mas Andi Rianto. Dan sudah lihat lagunya, dan kami udah cocokin dengan adegan yang dibutuhkan. Lagu itu keren banget karena musiknya, feel of the movie-nya itu harus sesuai dengan, harus ada tema yang kita udah kenal. Jadi lagu ini menurut saya kontribusi cukup signifikan kepada emosi film kita ini. Oke, Mas Hanung silakan menambahi. Iya, peran lagu soundtrack itu harus disadari betul, memang sangat penting, karena yang membawa penonton ke bioskop itu salah satunya adalah lagu, ya kan, lagu yang sangat common, lagu yang sangat menyentuh hati, itu yang akan membawa ke bioskop. Dan saat ini pun seluruh konten-konten yang ada di Instagram, kemudian di sosial media, TikTok dan sebagainya, itu selalu ada lagu di situ. Artinya di sini lagu itu sebagai prekondisi dari film itu sendiri, gitu kan. Nah, bahkan bisa dibilang lagunya tidak bagus itu sangat mempengaruhi kesuksesan dari film itu sendiri. Jadi paling susah memang kami menentukan lagu. Bahkan pada saat kami edit itu kami tidak bisa bergerak apapun tanpa ada kehadiran musik maupun lagu. Jadi lagu itu hadir justru tidak terakhir-terakhir, tapi lagu itu hadir seharusnya itu pada saat kita sudah mulai syuting, itu ada lagu, sehingga di lokasi, di lapangan kita sudah mendengar lagunya akan begini. Jadi itu akan mempengaruhi jiwa kita, acting dari pemain atau segala macam. Nah, kalau tidak bisa dihadirkan pada saat syuting, lagu itu sangat penting pada saat hadir, pada saat editing. Makanya pada saat editing saya minta Pak Manoj, soundtracknya kayak apa, lagunya kayak apa. Jangan sampai saya ngambil lagu yang lain dulu, lagu orang lain dulu, terus kemudian akhirnya kekunci editing kita dengan lagu tersebut. Gitu. Makanya lagu itu menjadi penting. Itu dia, bagian dari nyawa filmnya itu ya lagu ya. Ngomong soal nyawa, hati-hati dengan nyawa Anda Bapak Deva Mahendra. Ya, semuanya geram pada Anda. Coba-coba, musibah atau anugerah nih? Ya, terima kasih Mas Wayan untuk pertanyaannya. Paling menambahi sedikit soal soundtrack. Kalau saya soundtrack selama syuting menjadi Reza ini sholawat Nabi ya.
Jadi mau istighfar. Ya sama ambilkan bulan sesekali, dinyanyiin sama Asik. Ya. Nah, jalannya Reza di situ, ya gimana dong? Kan buat karakter. Tuh istri saya aja ketawa tuh. Kita fine kok guys, aman. Ya, Alina ya. Aman. Oke, balik lagi ke pertanyaan Mas Wael tadi. Berkah atau musibah tentu adalah berkah karena saya kembali berkumpul dengan talenta-talenta luar biasa, kembali dapat kepercayaan dari Pak Manoj dan juga bisa satu perahu lagi akhirnya sama Mas Hanung. Ini menjadi perjalanan yang saya juga tentunya sangat nikmati. Saya sangat amini prosesnya dari tiap kita syuting adegan dari awal sampai akhirnya filmnya wrap. Menyenangkan sekali bisa dapat kesempatan untuk bekerjasama sama orang-orang luar biasa ini lagi gitu. Tentu ini berkah banget Mas. Menjadi musibah ketika Reza yaitu Deva sudah dicap sebagai duta perselingkuhan tapi kalian gak nonton filmnya. Nah itu, jadi mudah-mudahan pada nonton ya. Jadi kita sama-sama lah kita hujat Reza ya. Gue juga ikut, Reza apaan sih lo? Gitu. Kan lu Rezanya, oh iya, oke, let's go. Tapi kita main banyak karakter aja pas nonton. Itu paling terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan nanggung kalau mau tepuk tangan aja. Ada lagi pasti yang ingin bertanya, silakan. Mike udah ada. Oh iya. Halo, selamat siang semua. Saya Mario dari Kumparan. Mau nanya singkat aja untuk Kak Caca. Saat adegan terakhir tadi Kak, itu kayaknya akumulasi dari sekian emosi. Ketika menampar karakter Alina tuh gimana Kak ceritanya? Boleh ceritain Kak itu? Ya, makasih. Itu sesuatu yang di posisi Alina ya, yang baru sadar dia dikhianati, dan dikhianatinya ternyata udah berkali-kali. Saya rasa setiap wanita yang berada di posisi Alina sangat wajar banget untuk marah sampai nampar seperti itu ya. Jadi itu sesuatu yang manusia sih gitu loh, dan sangat wajar. Dan siapa yang setuju di sini Alina menampar Asih? Oh, salah. Pandai-pandai enggak. Rejanya enggak ditampar. Dirajam gitu. Terus prosesnya sendiri sih, ya kalau kita pas syutingnya ya, aku komunikasi sama Ariel gitu ya. Kita gimana mau bikinnya, maksudnya supaya kita dapat emosinya. Aku banyak berkomunikasi sama Ariel dari sejak reading gitu, supaya juga hasilnya yang terbaik lah. Gitu. Saya penasaran deh, kena beneran gak sih? Wah gitu, suaranya kan renyah ya, wah gitu ya kan? Kena beneran gak? Tanya sama Asih aja nanti gimana rasanya. Biasanya dia nggak bilang sama saya, kayaknya. Tapi hari itu dia agak beda sih. Waduh. Itu aku penasaran sih kenapa dia kok tumben gitu. Biasanya dia masih chatting. Ariel kan caring orangnya ya. Arielnya tuh caring. Kok malam itu dia nggak chat aku apa-apa. Tapi nggak apa-apa karena emosi kita sudah tersalurkan. Terima kasih banyak loh Alina ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Puas-puasin ya hari ini ya. Ini final trailer loh teman-teman, sebelum nanti kita akan ada dalam premier dan juga rilis tanggal 14 Agustus. Mana itu bertanya lagi nggak kelihatan? Oh silakan. Halo, selamat siang menjelang sore. Saya Ari dari Warna Kota. Mau nanya ke Deva mungkin. Deva, tadi melihat respon yang ada di sini aja udah bahaya banget gitu. Gimana ketika film ini tayang 14 Agustus nanti? Pertanyaannya satu, apakah siap nanti ke depannya bakal dapat peran stereotip kayak gini lagi? Karena ini kan udah dua ya, terus juga beruntun gitu kan. Peran stereotip seperti ini. Terus yang kedua, udah menyiapkan mental dalam film ini tayang, karena serangannya kan pasti nggak awalnya di sosmed. Terus yang kedua pasti pas lagi promo juga kan pasti serangannya juga bermacam-macam gitu. Respon dari ibu dan dari yang sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Saya lagi proses ini ya, minta perlindungan saksi. Karena jujur kalau misalnya ini sampai kasus pidana, saya itu cuma saksi. Oh sama kalian kan masih takjub ya sama tamparannya Alina.
harus nonton filmnya, kalian harus lihat bagaimana Reza memperlakukan Alina sebelumnya. Oke guys, tahu nggak? Yang kamu lihat ini di trailer gak ada apa-apanya. Masih banyak beri kejutan yang Ya kalau ditanya siap atau nggak siap, ya pasti dari awal ya ketika diajak ngobrol. Saya tuh pokoknya sekarang udah curiga aja kalau diajak ngobrol sama Pak Raj, terus menyebutkan nama Mas Hanung. Saya sudah insecure, sudah trust issue ya. Tadi Mas bilang ini yang kedua, betul yang kedua. Belum tentu nggak bakal lanjut yang ketiga kan, nanti kita lihat aja. Ya gitu ya. Siap pasti siap karena saya selalu embrace setiap karakter yang dipercayakan gitu, termasuk menjadi Reza. Justru seperti yang saya bilang di awal bahwa memainkan Reza dengan tema yang sama, kurang lebih sama seperti Aris gitu ya secara tema keseluruhan, tapi karakternya itu sebenarnya beda banget. Driven untuk pada akhirnya terjadi perselingkuhan pun ini jauh berbeda gitu. Jadi buat saya bagaimana bisa menghadirkan sisi laki-laki yang juga ternyata vulnerable gitu. Sekuat apapun laki-laki itu pada akhirnya akan ada celah-celah yang hanya dengan hal yang paling sederhana temboknya itu runtuh gitu. Makanya penting sekali. Dari dalam hati ya. Susah ya kita kalau ngomong udah banyak haters nih. Gak jalan gitu responnya gitu, susah. Kalau nggak dari sana, dari sini loh, dari sini dari tadi. Ya kita nanti tunggu aja filmnya. Jadi buat semuanya yang sudah menantikan ini dari awal, rasa kami pun juga sudah sangat menantikan filmnya. Nanti nonton dulu, baru akhirnya nanti bisa menilai seperti apa ya. Karena emang ini satu roller coaster baru lagi. Ibaratnya kalau ini Dufan ini wahana yang berbeda tapi ekstrim juga gitu. Jadi emang harus ditonton. Oke, siap ya 14 Agustus ya. Masih sampai menjerit tadi ya kan, saking kedatangannya. Coba ada lagi mungkin izin saya mau kesini, kita nggak kelihatan. Ada yang mau angkat tangan lagi. Mana? Nampak terdengar suara. Itu. Oh iya. Oh itu dia. Silakan Mas. Saya Ari dari Voicemail. Menarik sekali dari respon-respon yang hadir di sini gitu. Kira-kira ini kan udah banyak dan ada banyak sekali lah tema-tema istri yang tersakiti. Nah, kira-kira yang tertarik melihat membuat tema lagi kan suami yang terzolimi misalnya atau suami yang terjadi gitu. Karena faktanya memang ada walaupun memang mungkin belum terungkap gitu kan. Tapi ini kan mungkin menarik gitu loh kayaknya. Apakah ada keinginan untuk itu gitu? Seperti itu ya Mas. Oke. Pak, kalau ada saya casing Pak. Saya casing Mas, casing ya. Bersihkan nama baik ya. Kalau please. Ya, terima kasih. Jadi memang cerita ini banyak ada di sekitar kita. Dari saya punya point of view, dari kami, kalau dapat subjek yang viral, menarik, dapat perhatian masyarakat, itu jadi perhatian saya juga. Alasannya kenapa kita mau buat film begini, kenapa mau ulang lagi, karena ada values, ada sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa berikan kepada perempuan. Di sini gimana sebagai perempuan bisa tegar, gimana bisa hadapi situasi kayak gini. Biasanya perempuan banyak yang diam, gak akan bicara. Mungkin karena film ini bisa terinspirasi, lebih berani, lebih bisa lebih ambil sikap, ambil pendirian, benar salah. Ini jadi cermin juga. Ini sesuatu bagi saya, kalau dari segi itu kan dari segi values kenapa kita mau buat. Tapi dari segi entertainment value yang pasti kalau kami buat film, saya nggak akan munafik, hanya untuk values, pasti untuk entertain orang. Tapi kalau bisa entertain,
dengan ada message-message yang terselubung, itu kan jadi menarik sekali. Dan menarik kalau ada cerita yang it could happen to you. Ini bisa terjadi di kalangan kita. Itu gue pernah hadapi, atau tetangga gue, atau temen gue, atau adik gue, kakak gue. Jadi itu jadi relate banget ke masyarakat. Dan di film ini ada beberapa hal yang menarik yang dikatakan tadi. Banyak surprise yang Anda nggak akan, kita juga nggak mau ulang formula juga, nggak mau ulang yang udah ada di film sebelumnya, ada di Ipar, ada di film ini, ada, tapi sesuatu yang beda, baru. Menurut saya ini, saya nggak mau review terlalu banyak, tapi kalau nonton, ini sesuatu yang cukup berani kita bikin di layar lebar ya. Dan bagi saya ada maknanya kalau orang nonton film ini, pasti karena hatinya pasti punya kesadaran bahwa antara benar dan salah, tinggal kita mau ambil jalur kemana. Ada message-nya, tapi yang pasti saya jamin kita akan terhibur juga ya, terhibur dan jadi cermin lah. Menurut saya penting. Dan saya nggak akan berhenti di sini. Kalau ada topik-topik menarik, kita akan bikin. Kita tahun depan ada cerita yang sangat beda lagi mau dibuat. Tapi subjek begini, asal kita bisa bikinnya meyakinkan, believable, nggak usah lebay, tapi sesuatu yang bisa diterima, kenapa enggak? Itu alasan dari saya sih, kenapa dan kenapa yang ini mau buat. Jadi ya. Mas Hanun, mau ditambah? Ya, terima kasih atas concern-nya. Sebenarnya kita membuat film Ipar dan Latazan tidak untuk membela siapa-siapa. Kita untuk menyuguhkan sebuah pesan penting sekali kepada keluarga. Dan kita juga pada saat kita membuat Latazan, kita tidak sedang membela Alina. Pada saat kita membuat Ipar, kita tidak sedang membela Nisa. Ya kan, bahwa ada Alina dan Nisa yang menjadi korban, ya betul. Kita posisikan pada porsinya gitu. Kalau ada saran, kenapa tidak membuat film yang membela suami atau laki-laki gitu. Karena kita membuat film tidak pernah membela siapapun. Kita betul fokus pada saya memilih cerita ini, saya sama Pak Marus memilih cerita ini karena ada sesuatu yang penting yang harus disampaikan kepada keluarga. Karena saya dan Pak Marus punya keluarga. Saya dan Pak Marus punya anak, punya istri, punya adik ipar, punya neni, punya pembantu, punya entitas yang ada di dalam keluarga. Dan musuh yang paling besar adalah yang paling dekat dengan kita. Itu sudah common gitu. Karena itu yang kami sampaikan, bahwa kemudian yang menjadi tokoh utama, menjadi korbannya adalah perempuan. Ya karena kami mendapatkan kasus seperti itu, gitu kan. Dan di sini sebetulnya ini tidak hanya sekedar Deva sama siapa namanya Aris, kamu Reza, ya, tentu saya akan berfahri gitu. Oke, Reza sama Asih gitu kan. Ini tidak sekedar Reza sama Asih gitu kan, yang yang melakukan persoalan. Ada sesuatu hal yang lebih dari hanya sekedar perselingkuhan, dan itu saya pikir itu tidak terjadi pada kita. Tapi ternyata itu terjadi sama kita dan disembunyikan. Sama halnya kenapa saya membuat Ipar adalah maut gitu kan. Karena ada sesuatu hal yang itu terjadi, real, disembunyikan, dan ada di dalam ayat. Ini ada di dalam ayat. Tapi kalau Ipar saya bisa spill ayat itu, tapi kalau di sini ketika saya spill, bubar ini semua nanti. Ini nanti endingnya pasti akan kita tentang apa. Jadi bukan tentang kami membela siapapun mas, tapi kami ingin menyampaikan sebuah pesan penting kepada keluarga. Dan pesan penting itu harus kami sampaikan secara light, seringan mungkin, gitu kan. Dan di sini Pak Manus sangat jagonya untuk mengemas itu. Makanya kami membutuhkan point of view dari Pak Manus. Karena kalau saya yang membuat sendirian itu kan, ini pasti akan beratnya luar biasa gitu kan, akan menjadi sangat terlalu banyak value-nya gitu kan dibandingkan dengan sisi entertainment-nya. Jadi karena itu makanya saya membutuhkan Pak Manus untuk memberikan sisi entertaining. Jadi ngejagain saya,
ini biar common buat semua orang loh, gitu kan, buat keluarga, buat adik-adik kita, buat istri kita, buat ibu kita, adik ipar kita, mungkin buat pembantu kita, neni kita, gitu kan. Itu film ini menjadi sangat penting sekali. Itu aja Mas. Terima kasih. Oke, jadi ada pesan, ada makna, ada value. Udah dibikinin film aja masih banyak yang selingkuh, ya nggak? Nah, tapi setuju ya kalau ini adalah salah satu respons terbaik dari sebuah industri kreatif dalam merespon isu sosial yang viral di masyarakat, betul ya? Dengan cara yang edukatif, dengan cara yang menghibur juga. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong? Kita masih buka sesi tanya jawab. Ada yang mau nanya lagi? Oke, silakan. Halo, selamat siang. Siang Pak Manoj, saya dari Kampus Cina. Pertanyaannya mungkin buat Elma, buat Mrs. Group sama Mbak Asri. Pertanyaannya, saat kalian syuting itu sempat ngerasa baper nggak sih dengan adegan-adegan yang telah dijalani? Terus untuk Pak Manoj, Pak, ini kayaknya mau nanya, ini klasifikasi umurnya berapa ya Pak? 17 plus atau 17 plus? Terus alasannya gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini siapa dulu ada yang mau jawab nih? Kira-kira, Elman. Oke. Kalau baper maksudnya terbawa emosi ya pasti. Sampai ada beberapa scene yang aku emang ada adegan sama Asi berantem ya. Itu sampai kayak beneran gitu. Tapi emang harus beneran dong biar kayak natural gitu. Jadi ya kita sebagai aktor harus bisa mendalami karakternya itu kan. Jadi pada saat kameranya kameranya on, terus sutradara bilang action, ya udah kita harus menjadi karakter yang kita udah ditunjukkan gitu. Jadi ya kalau baper ada sih, baper gitu, kesel lihat si Asi, kalian aja kesel lihat Asi, apalagi kita berdua ya. Sebenarnya pengennya lebih ya, cuma kan ada undang-undang nggak boleh terlalu berlebihan ya. Baper dong. Apa? Lo nangis kan? Ya maksudnya pas ada huru hara itu lo nangis juga karena lo bantuin Alina kan? Iya, karena kayak it happens to my old friends sebenarnya. Jadi kayak gue tuh selalu jadi teman yang di kondisinya itu menjadi lo gitu kondisinya nih in real life gitu. Jadi kayak gue jadi kayak yang sejujurnya traumanya keluar sih karena gue pernah di situ gitu. Tapi beda orang ya say, beda cerita. Cuman kan kurang lebih sama lah. Baper dong. Ya. Pengen banget, makanya gue bilang kan, gue pengen iniin, copotin filernya. Kan kalau jambang kurang say. Sekarang pakai hair extension. Hey, kalau filer mahal. Ya kan? Iya dong. Jambang mah biasa ya Beb ya. Ini copotin, mahal, satunya 30 juta. Ya kan? Ani-ani sih kanan. Sepertinya ada yang disampaikan sama Mbak Asri nih. Silakan Mbak Asri. Oke, baper banget. Pertama kali ditawarin Manoj, Mas Sanjay telepon saya juga. Apa? Waduh, bisa nggak ya? Karena apa yang terjadi dalam hidupku ya kurang lebihnya beda sih. Beda cerita tapi ujungnya sama. Apa ya? Beda cerita tapi ujungnya sama. Dan gue coba juga video lu. Jadi aku belajar dari skenario-nya Mas Hanung, apa yang ada di film ini, Latazan itu berbahagialah. Karena begini, ternyata ada yang aku pelajari ya, kita tuh nggak bisa milih jalan hidup. Kayak kita berkeluarga, taunya bahagia, tahu-tahu tertimpa sama keluarga kita. Jadi apakah
keluarga ini bisa laktazan, berbahagialah dengan apa yang tertimpa di keluarga yang begitu surprise-nya aku belajar. Jadi hidup ini kapan kita sedih, kapan kita senang. Jadi aku baper banget sama film ini karena begitu realnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan Indonesia. Jadi apakah di film ini bisa bahagia Alina, Reza, nonton. Tapi kalau baper, gue baper beneran. Tapi aku bisa belajar, kayaknya memang kita harus bahagia dengan apapun jalan hidup yang kita tuju. Untuk aku sendiri, aku mengalami itu dan aku belajar dari film ini. Tapi apakah itu akan dihadapi oleh keluarga ini? Nontonlah katanya. Tapi gue baper banget. Ada dua fun fact. Satu, jadi mulainya pertama tim Baraka lagi development script ini, terus Mas Hanung ke saya, Pak itu Laktazan saya mau, saya belum mau, saya bingung tadi. Jadi itu satu fun fact mulainya begitu, betul kan? Ingatkan Anda bilang saya mau tuh ini ada sesuatu yang menarik di Laktazan. Dan yang kedua adalah hari ini Patricia ulang tahun. Kita nyanyi langsung. Selamat ulang tahun, semoga Laktazan box office. Balik lagi ke nonton. Semoga sukses selalu. You make the way. Oke, wish-nya ya semuanya satu sehat, amin. Yang kedua diberikan kedamaian, apapun itu, ya nggak sih, itu paling penting, itu aja. Dan juga kedamaian bangsa dan negara ini ya saya. Wow, kalem ya Wak. Mbak Asri mau kasih kado finir katanya. Enggak dong. Enggak ya. Jangan. Oke, selamat ulang tahun Cipet. Boleh ya tepuk tangan. Semoga Laktazan juga kan nanti box office. Kita sudah di penghujung acara, kita foto-foto dulu boleh ya?